Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai perenungan firman Tuhan kita di Susia Chapel ini. Dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan juga sekaligus merenungkan firman-Nya. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena di pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus yang kami akan pelajari pada pagi hari ini dapat mencerahkan pemikiran kami, supaya kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang siapa Roh-Mu yang kudus dan apa yang dikerjakan oleh Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah dunia ini hingga saat ini. Sehingga kami dapat berada pada posisi yang lebih baik untuk memuliakan dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan melalui karya Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat, dan juga mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati setiap yang mendengar, supaya mereka dapat dikuatkan oleh kebenaran firman pada pagi hari ini. Inilah doa kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan topik tentang Roh Kudus dan implikasinya bagi faith and learning atau bagi pembelajaran. Nah, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan tentang topik Roh Kudus. Dan sebenarnya topik tentang Roh Kudus ini merupakan salah satu topik yang sangat sulit, tetapi juga sekaligus merupakan topik yang penting untuk kita bahas. Kenapa saya katakan bahwa topik tentang Roh Kudus ini merupakan topik yang sangat sulit? Karena sesungguhnya apabila kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa topik tentang Roh Kudus ini menyentuh hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dan topik ini juga termasuk topik yang sulit. Kenapa? Karena topik ini juga menyentuh rahasia dari kedalaman diri kita, atau rahasia dari bagian diri kita yang paling dalam. Karena Roh Kudus juga bekerja di dalam kedalaman jiwa kita, bekerja baik di dalam pemikiran maupun di dalam hati kita yang tidak terselami oleh manusia-manusia yang lain atau orang yang lain di sekitar kita. Nah, karena itu maka topik Roh Kudus ini merupakan topik yang sangat sulit. Nah, selain itu juga Alkitab apabila kita membuka lembaran-lembaran Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa lembaran-lembaran Alkitab itu lebih banyak berbicara tentang Sang Bapa maupun Sang Anak dan sangat sedikit berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus lebih banyak berbicara tentang Sang Bapa dan Sang Anak daripada dirinya sendiri. Dan itu memang merupakan sesuatu yang sudah demikian. Artinya Roh Kudus lebih banyak berbicara kepada Sang Bapa dan Sang Anak, memperkenalkan Sang Bapa dan Sang Anak, dan kemudian membawa kita ke dalam relasi yang intim dengan dirinya. Nah, itulah sebabnya maka doktrin tentang Roh Kudus ini sangat sulit untuk kita pahami, karena kita sedang berupaya untuk memahami pribadi yang bekerja di dalam kedalaman dari diri kita, tetapi juga di atas segala sesuatu pribadi yang memahami hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Tetapi pemahaman tentang Roh Kudus ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena apabila kita memahami siapa Roh Kudus dan bagaimana cara kerjanya, maka kita akan berada pada posisi yang lebih baik untuk belajar bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, belajar untuk menggantungkan kehidupan kita kepada Roh Kudus, dan belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada karya Roh Kudus di dalam maupun di luar dari kehidupan, di luar maupun di dalam diri kita. Nah, jadi dalam hal ini kita akan melihat juga bagaimana Roh Kudus sangat berperan di dalam apa? Di dalam konteks pendidikan universitas, khususnya di dalam melihat relasi antara faith and learning. Nah, terkadang pemahaman kita tentang Roh Kudus itu sangat terbatas. Kita seringkali hanya memahami Roh Kudus itu sebagai suatu kuasa yaitu kuasa Allah. Bahkan tidak jarang kita memahami Roh Kudus itu sebagai kuasa yang impersonal. Padahal sebenarnya Roh Kudus bukan kuasa yang impersonal, tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi, dan lebih penting lagi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang maha kuasa. Nah, kemudian hal yang lain lagi adalah seringkali kita memahami Roh Kudus secara sempit, khususnya karya-karya Roh Kudus hanya pada ranah yang kita sebut sebagai ranah penebusan atau ranah soteriologis. Tetapi kita kadang-kadang tidak menaruh perhatian kepada ranah yang lain, yaitu ranah pekerjaan Roh Kudus yang lebih umum. Memang Alkitab mengajarkan kepada kita banyak sekali tentang karya Roh Kudus pada ranah soteriologis. Dan Roh Kudus bekerja secara ekstensif di dalam ranah-ranah soteriologis. Misalnya kita melihat di dalam Alkitab, Roh Kudus bekerja pada Christ event atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kristus. Roh Kudus dikatakan berperan di dalam pengandungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus dikatakan juga berperan di dalam pembaptisan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus juga dikatakan
berperan di dalam pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan dia mengusir roh Allah dengan mengusir roh jahat dengan kuasa dari roh Allah. Bahkan apabila kita melihat ya peran Roh Kudus juga nyata di dalam pemikiran Kristus ketika Kristus menyampaikan diskursus tentang Roh Kudus di dalam Yohanes pasal 14, 15 dan 16. Selain itu juga jika kita membolak-balik ke Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa Roh Kudus juga bekerja di dalam kehidupan para rasul. Roh Kudus bekerja untuk memimpin para rasul menyebarkan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bahkan ada beberapa teolog yang mempunyai pandangan bahwa sebenarnya kitab Kisah Para Rasul itu merupakan kitab yang menceritakan tentang Roh Kudus daripada para rasul. Dikatakan bahwa kitab itu menceritakan tentang Roh Kudus yang menyebarkan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi melalui perantaraan para rasul. Dan juga bukan hanya itu, Bapak Ibu ya, dalam proses penulisan kitab suci pun Roh Kudus berperan. Petrus dengan jelas mengatakan bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan, Roh Kudus itu menuntun, dan Roh Kudus itu memimpin para rasul dan para nabi di dalam menuliskan kitab suci. Alkitab juga mengajarkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Paulus mengatakan Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Paulus juga mengajarkan bahwa Roh Kudus di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen itu menguduskan kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin dimampukan untuk mematikan manusia lama dan menghidupkan manusia baru. Roh Kudus juga bekerja di dalam gereja, di mana Roh Kudus dikatakan memberikan karunia-karunia rohani kepada orang percaya untuk saling membangun satu dengan lain dan membangun tubuh Kristus. Dan Roh Kudus juga dikatakan sebagai roh yang berperan untuk menyatukan tubuh Kristus di dalam ikatan damai sejahtera. Dan Roh Kudus juga dikatakan menolong kita di dalam saat-saat di mana kita susah untuk berdoa. Dan begitu banyak lagi karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tetapi kadang-kadang seperti yang sudah katakan tadi, kita mengabaikan karya Roh Kudus yang lebih umum, yaitu karya Roh Kudus yang terkait dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam seluruh alam semesta ini. Kita harus menyadari, Bapak Ibu ya, bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar roh dalam pengertian soteriologis, dalam pengertian redemptif, bukan hanya sekedar roh yang menyelamatkan manusia, roh yang bekerja di dalam keselamatan kita atau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi Roh Kudus juga adalah Allah yang bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan di alam semesta ini. Nah, karena itu maka seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus adalah Allah yang adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan juga Allah yang Sang Penebus. Nah, karena itu maka kita perlu untuk memahami juga karya-karya Roh Kudus yang berada pada ranah yang kita sebut sebagai ranah kosmologis, yaitu karya Roh Kudus pada ranah yang lebih luas, itu pada ranah ciptaan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan pertama-tama siapa Roh Kudus itu, ya. Apa yang menjadi keunikan karakteristik personalnya di dalam karya-karyanya. Dan kemudian kedua, saya akan mengajak kita untuk merenungkan karya-karya dari Roh Kudus. Nah, untuk yang kedua ini saya akan mengajak kita untuk melihat dua karya Roh Kudus yang merupakan kontribusi besar di dalam teologi reform, ya, mengenai karya Roh Kudus. Sebenarnya karya ini sudah ada di Alkitab, tetapi di dalam teologi reform karya ini kemudian dielaborasi lebih lanjut sehingga kemudian kita dapat menarik implikasinya untuk memberikan prinsip-prinsip kepada kita di dalam faith learning integration. Nah, pertama-tama saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang menjadi keunikan karakteristik personal dari karya Roh Kudus. Nah, pertama-tama kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan sebagai Allah, seperti yang sudah diuraikan oleh Pak Yohanes Halim dan juga Pak Craig Shepard minggu-minggu sebelumnya, sebagai Allah, Roh Kudus adalah sehakikat dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Itu jelas sekali, Bapak Ibu ya. Dan sebagai Allah, Roh Kudus bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak terlibat di dalam karya penciptaan, di dalam karya providensia, dan juga di dalam karya penebusan. Tiga karya maha agung dan maha besar dari kealahan. Dan kemudian kita melihat bahwa di dalam melakukan ketiga karya eksternal dari kealahan itu, yaitu melakukan karya penciptaan, providensia, dan juga penebusan, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus bekerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan tetapi kita jangan lupa bahwa karya-karya tersebut di dalam melaksanakan karya-karya tersebut juga terdapat pembagian kerja atau yang biasa disebut sebagai economic of the economic ya, atau ordering of activity. Dan di dalam pembagian karya tersebut ya, masing-masing pribadi mempunyai perannya yang unik sesuai dengan keunikan karakteristik personalnya. Nah, itulah sebabnya maka seringkali di dalam teologi dikatakan bahwa Sang Bapa menciptakan melalui Sang Anak, Sang Bapa menciptakan, memelihara, dan juga menebus melalui Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Nah, secara lebih spesifik biasa dikatakan bahwa Sang Bapa mencipta, memelihara, menebus dari dirinya sendiri dan melalui Sang Anak dan Sang Roh Kudus.
Sementara sang anak dikatakan mencipta, memelihara, dan menebus dari sang Bapa dan melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus dikatakan mencipta, memelihara, dan menebus dari sang Bapa dan dari sang anak. Terdapat keunikan-keunikan dari masing-masing pribadi sesuai dengan keunikan karakteristik personalnya di dalam satu karya yang sama. Nah, itulah sebabnya maka kita perlu memahami apa yang menjadi keunikan karakteristik personal Roh Kudus di dalam karya-karyanya. Nah, di dalam Alkitab ya kita dapat menemukan bahwa biasanya di dalam Alkitab kita dapat menemukan bagaimana Alkitab menjelaskan secara spesifik karya Roh Kudus di dalam karya penciptaan, pemeliharaan maupun penebusan. Nah, Alkitab di dalam seluruh ayat-ayat yang terdapat mengenai Roh Kudus, yaitu karya-karya Roh Kudus dalam Alkitab, teolog-teolog itu menarik kesimpulan bahwa karya Roh Kudus itu adalah mengefektifkan dan menyempurnakan karya dari Sang Bapa dan Sang Anak. Sang Bapa dikatakan merencanakan penciptaan, providensia, dan juga penebusan. Dan merealisasikannya melalui mediasi atau perantaraan Sang Anak, serta mengefektifkannya atau menyempurnakannya melalui Roh Kudus. Nah, Bapak-Bapak gereja di dalam sepanjang sejarah gereja, Bapak Ibu ya, sampai kepada reformator-reformator dan juga sampai kepada para teolog modern di kalangan reform itu mempunyai pandangan yang seragam tentang hal ini. Misalnya Bapak gereja yang bernama Gregory of Nyssa, satu dari bapak-bapak Kapadokia yang berperan besar di dalam perumusan doktrin Tritunggal. Nyssa mengatakan bahwa seluruh karya kealahan itu adalah satu adanya. Sang Bapa ya tidak mungkin bekerja tanpa Sang Anak dan tanpa Sang Roh Kudus. Ya. Dan seluruh karya kealahan itu seluruh karya kealahan itu ya yaitu karya yang terkait dengan ciptaan selalu memiliki Sang Bapa sebagai permulaannya dan memiliki Sang Anak sebagai perealisasiannya dan memiliki Roh Kudus sebagai yang menyempurnakan atau yang mengefektifkannya atau yang menyempurnakannya. Nah, hal yang sama juga dikatakan oleh siapa? Basil of Caesarea, Bapak Kapadosia yang lain, saudara dari Gregory of Nyssa. Dia mengatakan bahwa Sang Bapa adalah the original cause, Sang Anak adalah the creative cause, dan Sang Roh Kudus adalah the perfecting cause, yaitu yang menyempurnakan. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh siapa? John Calvin. Di dalam karyanya Calvin mengatakan bahwa Roh Kudus mempenetrasi seluruh ciptaan, menopang seluruh ciptaan, dan Roh Kudus juga yang memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaan dan mengembangkan seluruh ciptaan. Bahkan Calvin mengatakan bahwa Roh Kudus yang menghembuskan esensi, gerak, dan kehidupan kepada seluruh ciptaan. Nah, sementara John Owen, teolog pada abad ke-16, pada abad ke-17, di dalam karyanya Pneumatologia, itu menuliskan bahwa seluruh karya Roh Kudus dapat disingkapkan dalam 3 kata, yaitu concluding, completing, dan perfecting. Nah, Abraham Kuyper di dalam karyanya itu The Word of the Holy Spirit sama mengatakan juga bahwa seluruh karya Roh Kudus itu adalah karya yang yang membawa ciptaan menuju kepada tujuannya, karya yang menumbuh kembangkan ciptaan sesuai dengan naturnya, dan juga karya yang menyempurnakan ciptaan. Jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus di sini memberikan sentuhan akhir kepada ciptaan dengan jalan mengefektifkan, menghidupkan, ya, dan juga menyempurnakan ciptaan, yaitu karya dari Sang Bapa dan Sang Anak. Nah, semua teologi ini sebenarnya menyimpulkan pemahaman tentang karya Roh Kudus ini melalui berbagai bagian Alkitab, ya. Misalnya kalau kita melihat di dalam kitab suci, kita bisa membuka kitab Ayub pasal 26, ya. Kitab Ayub pasal 26. Mari kita bersama-sama membuka kitab Ayub pasal 26. Nah, memang terjemahan kita ini kurang begitu jelas ya, tetapi di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya itu jelas sekali di dalam Ayub pasal 26 ayat 13. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, sebenarnya kata nafas ini adalah roh ya. Oleh rohnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Nah, langit menjadi cerah di sini dalam bahasa Ibrani adalah shifrah. Shifrah itu berarti ya sama dengan menghiasi atau juga sama dengan membuat menjadi terang atau mengornamentasi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa oleh rohnya Allah rohnya Allah telah membuat langit itu menjadi cerah, atau oleh rohnya Allah mengornamentasi seluruh ciptaan. Nah, di situ Ayub berbicara tentang hal itu.
Nah, kemudian di dalam Ayub pasal 33 ayat 4 secara lebih eksplisit lagi dikatakan bahwa roh Allah yang telah menjadikan aku dan nafas yang maha tinggi telah membuat aku hidup. Nah, hal yang sama juga disampaikan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Di situ Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang memberikan kehidupan. Dan Paulus sendiri di dalam Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup. Dan di dalam Mazmur pasal 104 ayat 30, di situ secara eksplisit dikatakan bahwa ketika Allah mengirim rohnya, maka terciptalah ciptaan. Dan kemudian melalui rohnya juga Allah memperbaharui seluruh muka bumi. Jadi Roh Kudus itu terlibat di dalam karya penciptaan dan juga di dalam karya pembaharuan. Nah, jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa karya Roh Kudus secara spesifik atau secara unik yang sesuai dengan karakteristik personalnya adalah mengefektifkan dan menyempurnakan. Dalam pengertian Roh Kudus di sini mempenetrasi seluruh ciptaan, memberikan kepada ciptaan kehidupan, menopang ciptaan, dan kemudian memperbaharui ciptaan. Atau dengan kata lain, Roh Kudus menggenerasi kehidupan, Roh Kudus menopang kehidupan, dan Roh Kudus memperbaharui kehidupan. Itu merupakan karya yang khas dari Roh Kudus yang terkait dengan karakteristik atau keunikan karakteristik personalnya. Nah, sekarang yang kedua kita akan melihat apa yang menjadi karya dari Roh Kudus. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa kita akan melihat dua jenis karya Roh Kudus yang sangat unik dari yang merupakan kontribusi teologi reform yang memiliki apa? Yang memiliki implikasi-implikasi ke arah faith and learning. Nah, yang pertama kita akan melihat karya kesaksian internal Roh Kudus dan yang kedua adalah karya Roh Kudus di dalam anugerah umum. Nah, saya akan mulai dulu dengan karya kesaksian internal Roh Kudus. Nah, Calvin ya di dalam Institutio itu jelas sekali mengatakan bahwa Roh Kudus bersaksi di dalam hati kaum pilihan Allah untuk meyakinkan mereka akan kebenaran. Calvin mengatakan bahwa tanpa kesaksian Roh Kudus, ya orang-orang percaya itu tidak akan dapat diyakinkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, hanya dengan kesaksian Roh Kudus maka orang percaya dapat diyakinkan akan kebenaran firman Tuhan. Kesaksian Roh Kudus di sini oleh Calvin disebut dalam bahasa Latin sebagai testimonium spiritus sancti internum. Nah, Calvin mengatakan bahwa Roh Kudus perlu untuk mengiluminasi pikiran manusia, perlu untuk mempersuasi dan mempenetrasi dan mempersuasi hati manusia, dan hanya dengan cara demikian maka manusia dapat memiliki kepastian dan keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus perlu untuk mengiluminasi pemikiran manusia, mempenetrasi dan mempersuasi hati mereka, sehingga mereka dapat memiliki keyakinan dan kepastian akan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam hal ini, kembali kita melihat karya yang unik dari Roh Kudus, yaitu mengefektifkan. Mengefektifkan apa? Yaitu mengefektifkan pengapropriasian kebenaran firman Tuhan oleh umat Tuhan. Nah, Calvin mengatakan ya bahwa tanpa karya Roh Kudus ini, manusia akan terus-menerus berada dalam keraguan. Permasalahannya sebenarnya bukan firman Tuhan tidak cukup untuk meyakinkan manusia. Firman Tuhan mempunyai kemampuan lebih daripada yang dapat kita pikirkan untuk menunjukkan bahwa dirinya benar-benar adalah firman Tuhan. Tetapi masalahnya terdapat di dalam pemikiran manusia sendiri. Pemikiran manusia yang sudah rusak oleh karena dosa, itu dikatakan oleh Calvin itu betul-betul menghalangi penerimaan mereka terhadap kebenaran akan firman Tuhan, menghalangi mereka untuk merasa yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dalam hal ini Calvin mengatakan bahwa Roh Kudus perlu untuk menyingkirkan blindness and perversity of human mind sehingga mereka dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka kesaksian Roh Kudus di dalam hati kaum pilihan ini begitu penting untuk meyakinkan kaum pilihan atau meyakinkan umat Allah akan kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka Calvin mengatakan bahwa otoritas firman Tuhan, kewibawaan firman Tuhan bukan bergantung kepada siapa? Bukan bergantung kepada opini manusia atau bergantung kepada kesaksian dari gereja, ya. Tetapi otoritas dan juga kewibawaan firman Tuhan itu bergantung kepada kesaksian dari Tuhan sendiri tentang Alkitab sebagai firman Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Di situ jelas sekali bahwa Alkitab, ya dalam hal ini Allah menyaksikan kebenaran tentang firman-Nya sendiri. Dan karena itu maka dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengautentikasi kebenaran dirinya sendiri. Dalam bahasa Latin disebut dengan istilah autopistia, yaitu self authentication of the scripture. Nah, tetapi di sini kita perlu melihat bahwa pemikiran Calvin tentang Alkitab yang menyaksikan kebenarannya sendiri atau Alkitab yang menyaksikan kebenarannya di dalam hati atau meneguhkan kebenarannya di dalam hati kaum pilihan itu sebenarnya didasarkan kepada bagian-bagian Alkitab, ya.
yang dengan jelas menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran, atau roh yang bersaksi dalam hati anak-anak Allah tentang kebenaran. Nah, fungsi ini biasa disebut sebagai fungsi epistemologi dan juga fungsi pedagogis dari Roh Kudus. Nah, menariknya Bapak Ibu ya, di dalam diskursus yang Tuhan Yesus berikan tentang Roh Kudus, di dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16, di situ Tuhan Yesus justru menyentuh aspek epistemologi dan pedagogis dari Roh Kudus. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga, sebelum naik ke atas kayu salib, mengenai apa yang Roh Kudus akan kerjakan pada waktu Roh Kudus datang. Nah, semua karya Roh Kudus disebut oleh Tuhan Yesus di sini adalah karya-karya pedagogis dan juga karya-karya epistemologis. Memang Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus adalah penghibur, tetapi di dalam ketiga pasal tersebut Tuhan Yesus juga menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Artinya roh yang menjadi pemilik kebenaran. Nah, lebih jauh lagi di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 7, di situ penulis suratnya sama dengan penulis Injil yaitu Rasul Yohanes. Di situ Yohanes juga menyebutkan kesaksian Roh Kudus dan bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sang kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan para murid tentang perkataan-perkataannya. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Kemudian di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Kristus juga menyatakan bahwa Roh Kudus akan bersaksi tentang dirinya dan menyaksikan kebenaran. Ya, menyaksikan kebenaran tentang dirinya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, Roh Kudus dikatakan akan menginsafkan atau meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kemudian dikatakan juga ya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 bahwa Roh Kudus akan memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran. Dan juga dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepada para murid hal-hal yang akan datang. Nah, semua fungsi ini pada hakikatnya adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan aspek epistemologi dan juga aspek pedagogis. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa yang menjadi objek penyampaian Tuhan Yesus mengenai karya-karya ini adalah para murid secara langsung. Tetapi berdasarkan bagian-bagian yang terdapat dalam Injil Yohanes, ada alasan-alasan yang masuk akal bagi kita untuk mengekstensikan objek dari karya Roh Kudus ini, bukan hanya para murid, tetapi seluruh orang percaya dari segala abad dan segala tempat. Kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 16, itu Paulus dengan jelas juga mengatakan bahwa Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Itu bahasa Yunani digunakan adalah sun marturei. Dalam bahasa Yunani berarti bersama-sama bersaksi, itu dalam bentuk present. Bersama-sama bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya Roh Kudus meyakinkan kita, memastikan kepada kita janji-janji Allah bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian Roh Kudus dikatakan juga bersaksi tentang Kristus atau sang kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 6, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 7. Dan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 Paulus menyebut Roh Kudus sebagai yang memetraikan dan yang menjamin kebenaran janji-janji Allah di dalam diri kita. Memetraikan dan menjamin kebenaran janji-janji Allah di dalam diri kita. Nah, jadi dengan demikian Calvin menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran dan sang kebenaran itu sendiri yang senantiasa mengiluminasi pemikiran kita dan memetraikan secara pasti dan teguh di dalam hati kita akan kebenaran. Roh Kudus mengiluminasi pemikiran kita akan kebenaran dan kemudian juga Roh Kudus memastikan atau memetraikan serta meneguhkan kebenaran itu di dalam hati kita. Itulah sebabnya maka dalam bahasa epistemologi kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus adalah the ultimate ground of certainty of the truths of God's word. Ya, dalam konteks ini kita dapat mengatakan sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah the ultimate ground of certainty of the truth of God's word. Nah, tetapi di dalam teologi reform pada abad ke-20 ada seorang teolog reform dari mana? Dari Belanda yang bernama Valentin Hepp ya. Menarik implikasi lebih jauh dari konsep Calvin tentang kesaksian Roh Kudus secara internal dalam hati kaum pilihan ini kepada pengetahuan secara umum. Hepp mengatakan bahwa sama seperti Roh Kudus adalah the ultimate ground of certainty bagi kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus yang sama juga adalah the ultimate ground of certainty bagi seluruh pengetahuan, karena dia adalah roh kebenaran. Dan kebenaran di sini tidak hanya sekedar dipahami kebenaran pada ranah soteriologis, tetapi juga kebenaran pada ranah kosmologis, artinya kebenaran pada berbagai aspek, pada berbagai ilmu pengetahuan. Jadi di sini Hepp mengatakan kesaksian Roh Kudus ini adalah kesaksian Roh Kudus yang bersifat umum. Jika Calvin mengatakan kesaksian Roh Kudus adalah kesaksian bersifat khusus di dalam hati kaum pilihan untuk meyakinkan mereka akan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus pun sebagai roh yang menciptakan segala sesuatu, roh yang bekerja di dalam segala sesuatu juga meyakinkan manusia akan kebenaran pengetahuan yang dicapai oleh manusia. Nah,
Jadi di sini Head mengatakan bahwa ada kesaksian Roh Kudus yang bersifat internal dan umum, selain ada kesaksian Roh Kudus internal dan khusus. Nah, yang umum di sini Head mengatakan kita sangat membutuhkan kepastian di dalam seluruh pengetahuan kita. Kadang-kadang manusia mencari kepastian di dalam subjek pengetahuan, tetapi kadang-kadang juga manusia mencari kepastian di dalam objek pengetahuan. Tetapi sebenarnya sangat sulit bagi kita untuk menemukan kepastian di dalam subjek pengetahuan, karena itu akan membuat kita terjebak ke dalam subjektivisme. Tetapi sangat sulit juga jika kita berupaya mencari kepastian pengetahuan di dalam objek pengetahuan, karena itu akan menjebak kita ke dalam objektivisme. Maka para filsuf belakangan banyak menemukan bahwa kita membutuhkan kepastian tentang pengetahuan kita atau kepastian atau keyakinan kita akan kebenaran pengetahuan kita dari sumber yang transenden, sumber yang melampaui kita. Nah, di dalam perspektif Alkitab, sumber ini adalah Allah yang bekerja melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi sama seperti kita membutuhkan Roh Kudus untuk meyakinkan kita dan memastikan kita akan kebenaran firman Tuhan, maka kita pun membutuhkan kesaksian Roh Kudus untuk meyakinkan dan memastikan kita akan kebenaran pengetahuan kita di dalam dunia ini. Nah, jadi karya Roh Kudus yang umum ini adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam seluruh manusia, bukan hanya kaum pilihan. Artinya Roh Kudus sebagai roh kebenaran mengiluminasi kebenaran pengetahuan di dalam pemikiran manusia. Roh Kudus sebagai roh kebenaran juga adalah roh yang memetraikan dan meneguhkan kepastian mengenai kebenaran di dalam hati manusia yang mencari kebenaran di dalam pengetahuan-pengetahuan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa seluruh pengetahuan manusia itu memiliki kepastian apabila kita pelajari atau kita menemukan kebenaran di dalam setiap pengetahuan manusia yang umum. Itu juga merupakan karya dari Roh Kudus yang menyaksikan hal itu di dalam pikiran manusia melalui iluminasi dan di dalam hati manusia melalui peneguhan dan konfirmasi atau pemeteraian secara umum. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita dapat itulah sebabnya maka di dalam teologi reform kita kenal istilah all truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Artinya Allah lah yang telah menjadi dasar, menjadi sumber dari kebenaran dan juga menjadi yang memastikan kebenaran itu melalui karya Roh Kudusnya. Nah, itulah karya kesaksian Roh Kudus yang kita bisa tarik implikasi ke dalam ranah pembelajaran dan keilmuan. Nah, ada karya Roh Kudus yang lain yang disebut sebagai anugerah umum. Nah, karya Roh Kudus di dalam anugerah umum ini juga sangat unik di dalam teologi reform. Nah, seringkali kita mengatakan bahwa karya Roh Kudus di dalam ranah anugerah umum ini seringkali kita katakan sebagai penemuan dari orang-orang seperti Abraham Kuyper atau Herman Bavinck atau para pencetus gerakan neo-Calvinism yang mempromosikan Christian worldview. Tetapi sebenarnya pemikiran tentang anugerah umum sudah ada dalam pemikiran Calvin jauh-jauh beberapa abad sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa para penulis atau para penjelas dari anugerah umum, konsep anugerah umum ini hanya sekedar mengelaborasi, mengembangkan dan mengimplementasikan pemikiran Calvin tentang anugerah umum. Nah, pemikiran Calvin tentang anugerah umum ini pertama-tama bersumber dari pengamatan Calvin. Calvin melihat bahwa di dalam dunia yang sudah berdosa ini, ternyata banyak juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang belum percaya kepada Kristus yang dapat menghadirkan kehidupan yang saleh dan juga kehidupan yang baik. Nah, Calvin berupaya untuk memaknai hal ini. Mengapa di dalam dunia sudah berdosa, ada manusia yang belum kenal dengan Tuhan atau bahkan ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih tetap dapat menghasilkan kehidupan yang saleh dan kehidupan yang berkebajikan. Dan kemudian di dalam dunia yang sudah berdosa ini, mengapa masih ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mampu untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang begitu magnificent, penemuan-penemuan yang begitu luar biasa dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni. Nah, inilah disinilah Calvin mengatakan bahwa fakta bahwa manusia yang sudah berdosa, yang belum mengenal atau yang tidak percaya kepada Kristus masih dapat menghasilkan kebajikan-kebajikan. Calvin mengatakan bahwa ini sebenarnya merupakan bukti bahwa ada ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam anugerahnya, atau ada ruang bagi anugerah Allah untuk bekerja. Nah, Calvin memang mengatakan bahwa anugerah ini sebenarnya bukan anugerah untuk membersihkan dosa sama sekali dari dunia ini, tetapi anugerah untuk mengekang dosa. Anugerah untuk mengekang dosa. Nah, Calvin mengatakan Allah sangat baik. Jika Allah misalnya membiarkan manusia di dalam keberdosaannya, maka manusia akan mewujud nyatakan keberdosaannya pada tahap yang sangat ekstrim. Sehingga manusia akan melakukan apa yang baik menurut pandangannya, seperti yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Tetapi justru di dalam kebaikan Allah, ya Allah masih berkenan menyatakan anugerahnya di dalam dunia ini, sehingga Allah masih tetap berupaya untuk mengekang keberdosaan manusia
Dan hasilnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus sekalipun, atau orang yang belum mengenal Kristus, masih dapat menghasilkan kebajikan-kebajikan. Masih dapat menghasilkan kebajikan-kebajikan. Calvin mengatakan bahwa Allah bekerja, ya, Allah bekerja dengan jalan di dalam hati mereka, itu membuat mereka merasa malu jika sekiranya mereka melakukan dosa. Bahkan kadang-kadang Allah juga bekerja dengan jalan menaruh rasa takut kepada mereka kalau mereka melanggar hukum. Kadang-kadang Allah juga dapat bekerja dengan jalan membuat mereka menyadari bahwa apabila mereka menghidupi kehidupan yang jujur, maka mereka akan mendapatkan manfaat lebih banyak daripada menghidupi kehidupan yang tidak jujur. Ini merupakan cara-cara Allah di dalam anugerah umumnya untuk mengekang keberdosaan manusia. Nah, Calvin memang tidak secara eksplisit menyebut karya Roh Kudus dalam hal ini, ya, khususnya terkait dengan pengekangan dosa. Tetapi kita bisa menduga ya bahwa ada banyak bagian Alkitab yang memang mengatakan bahwa Roh Kudus juga bekerja di dalam pengekangan dosa. Misalnya jika kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat 8 yang tadi sudah jelaskan, di situ jelas sekali dikatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan atau meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan dan meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 51, ketika Stefanus akan dilempari batu oleh orang-orang Yahudi sampai mati, dia sempat mengecam orang-orang Yahudi bahwa mereka seperti nenek moyang mereka yang selalu menentang Roh Kudus. Itu di dalam Kisah 7 ayat 51. Mereka selalu menentang Roh Kudus. Memang tidak dikatakan menentang dalam hal apa, tetapi sangat besar kemungkinannya, dan kita bisa menarik kesimpulan jika kita mengcompare dengan bagian-bagian lain dari Alkitab, penentangan tersebut adalah penentangan dalam hal ketika Roh Kudus menegur mereka akan dosa. Jadi Roh Kudus masih tetap bekerja untuk mengingatkan manusia akan dosa, menginsafkan, meyakinkan, dan menegur. Dan manusia yang berdosa yang tidak akan terus-menerus menentang suara Roh Kudus tersebut. Tetapi Calvin tidak hanya berbicara tentang anugerah umum dalam pengertian pengekangan terhadap dosa. Calvin juga mengatakan bahwa dia sangat mengagumi kemampuan dari para penulis sekuler dan juga kemampuan dari para scholar-scholar sekuler yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mampu menghasilkan karya-karya dalam dunia sains, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang begitu magnifisan, yang begitu indah. Calvin mengatakan dari mana sebenarnya karya-karya itu. Nah, disinilah Calvin banyak menekankan pada karya Roh Kudus. Calvin sampai mengatakan bahwa terang kebenaran telah bersinar di dalam pemikiran dari para penulis sekuler. Di sini terang kebenaran, ya, terang kebenaran itu Calvin asalkan kepada karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengiluminasi atau mencerahkan pemikiran dari para penulis sekuler untuk dapat menemukan kebenaran, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Mereka dapat sinar kebenaran dalam pemikiran mereka, itu justru menunjukkan bahwa Allah lah yang telah memberikan karunia kepada mereka. Nah, dalam hal ini anugerah umum Allah bekerja untuk apa? Anugerah umum Allah dalam hal ini bekerja untuk memampukan manusia yang sudah berdosa, ya, memampukan manusia yang sudah berdosa untuk menghasilkan apa? Memampukan manusia yang sudah berdosa untuk menghasilkan suatu kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni. Jadi anugerah umum dalam hal ini bekerja dalam hal apa? Anugerah yang memampukan seluruh manusia yang telah berdosa untuk menghasilkan karya-karya atau karya-karya dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, dan seni, dan teknologi yang sangat magnifisan. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa itulah sebabnya para filsuf yang tidak mengenal Tuhan pun bisa menghasilkan karya-karya begitu luar biasa. Mereka menghasilkan karya dalam hal dialektika atau logika, dan juga dalam hal ilmu berdebat misalnya. Ahli-ahli hukum zaman purbakala juga menghasilkan hukum yang sangat adil. Meskipun mereka belum mengenal Tuhan, dari mana mereka bisa menghasilkan pengetahuan tersebut? Karena Roh Kudus telah menyinarkan sinar kebenarannya dalam pikiran mereka. Roh Kudus yang telah memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat menghasilkan karunia-karunia pengembangan sains, teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Nah, jadi di sini kita dapat melihat, ya, bahwa salah satu cara Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini bukan hanya dengan jalan mengekang dosa, tetapi juga dengan jalan melalui Roh-Nya yang kudus sebagai Roh kebenaran, memampukan manusia untuk memiliki kecintaan kepada pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang begitu luar biasa bagi kemaslahatan kemanusiaan kita. Nah, di sini jelas sekali bahwa Roh Kuduslah yang menjadi sumber dari seluruh pengetahuan tersebut. Nah, karena itu maka kita dapat melihat di sini bahwa Calvin sebenarnya mengelaborasi pemikiran ini berdasarkan pada bagian-bagian Alkitab yang sudah jelaskan tadi. Misalnya Yohanes 14, 15, ayat 16, ketika Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Tetapi mengenai Roh Kudus yang mengaruniakan kepada manusia kemampuan untuk menghasilkan sains, teknologi,
ilmu pengetahuan dan seni, itu Calvin mendasarkannya kepada 1 Korintus 12 sampai 14. Nah, di situ di dalam 1 Korintus 12 sampai 14 itu banyak berbicara tentang karunia-karunia rohani yang dikaruniakan Allah kepada siapa? Kepada manusia. Khususnya karunia-karunia tersebut berasal dari Roh Kudus dan diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. Nah, Calvin menarik implikasi lebih jauh dari karunia-karunia ini menuju kepada karunia-karunia dalam bidang yang lebih umum, yaitu karunia dalam hal pengetahuan. Jadi jika Roh Kudus memberikan kepada orang Kristen karunia-karunia rohani itu membangun tubuh Kristus, berarti karunia-karunia yang unggul dan yang baik itu berasal dari Roh Kudus. Maka kenapa tidak mungkin jika Roh Kudus juga mengaruniakan kepada manusia karunia-karunia itu membangun ilmu pengetahuan? Itu jelas sekali. Garisnya untuk menarik implikasi seperti itu menjadi sangat jelas. Jadi dengan demikian Bapak Ibu ya, kita dapat melihat bahwa seluruh ilmu pengetahuan manusia itu tidak akan mungkin ada tanpa karya Roh Kudus. Roh Kudus mencerahkan pemikiran mereka, Roh Kudus meyakinkan dan memeteraikan serta meneguhkan kebenaran tersebut di dalam hati mereka, dan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk dapat memiliki kecintaan kepada ilmu pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan apa? Karya-karya yang agung di dalam bidang sains, teknologi, ilmu pengetahuan dan seni. Nah, implikasi-implikasi apa yang dapat kita tarik melalui pembelajaran kita tentang anugerah karya Roh Kudus dalam anugerah umum ini? Yang pertama, kita perlu untuk menghargai kehidupan dalam dunia ini, dan kita juga perlu untuk menghargai interaksi kita dengan mereka-mereka yang tidak percaya. Karena kita menyadari bahwa di dalam dunia yang sudah berdosa ini, Tuhan masih tetap mengasihi dunia ini, Tuhan masih tetap bekerja di dalam dunia ini dengan mengekang dosa. Bahkan dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan masih memampukan mereka untuk menghasilkan kebajikan-kebajikan yang dalam derajat tertentu dapat menjadi model bagi kita untuk kita renungkan dan untuk kita teladani. Yang kedua, kita juga perlu untuk meyakini bahwa seluruh ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya memiliki Roh Kudus sebagai sumbernya. Karena Roh Kudus telah menyinarkan sinar kebenaran di dalam pemikiran dari manusia secara umum, dan Roh Kudus telah memampukan manusia untuk mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita perlu untuk meyakini bahwa pengetahuan tersebut berasal dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita juga perlu menghargai seluruh disiplin ilmu yang ada di dalam kampus ini. Seluruh disiplin ilmu itu pada hakikatnya ya berasal dari Roh Kudus, dan perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita kembangkan, dan perlu untuk kita implementasikan secara maksimal melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai bentuk penghormatan dan ucapan syukur kita kepada Roh Kudus yang telah mengaruniakannya. Dan yang keempat, kita perlu membangun kemitraan dan kerjasama yang lebih luas ya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni. Bahkan dengan mereka-mereka atau dengan institusi-institusi yang mungkin menurut kita sekuler atau berbeda iman dengan kita, apabila mereka memiliki visi keilmuan yang sama dengan kita. Karena sesungguhnya pencapaian-pencapaian keilmuan dari mereka pun ya kita bisa yakini itu sebagai karunia dari Roh Kudus. Nah, dalam hal ini Calvin memberikan suatu pandangan yang menurut saya cukup menarik. Calvin mengatakan bahwa jika Allah memang menghendaki kita untuk ditolong oleh mereka-mereka yang kita katakan sebagai atau melalui karya ya dan pelayanan dari mereka-mereka yang kita katakan sebagai anggatli dalam bidang ilmu fisika, dialektika, matematika, dan seluruh disiplin ilmu yang lain, maka kita perlu menerima dan memanfaatkan dan menggunakan pertolongan ini. Nah, inilah karya-karya Roh Kudus ya yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Saya sudah menjelaskan kepada kita tentang siapa Roh Kudus itu di dalam keunikan personalnya. Dan saya juga sudah menjelaskan kepada kita karya-karya apa saja yang menjadi karya dari Roh Kudus. Saya tidak membahas semuanya, saya hanya membahas dua, yaitu kesaksian internal Roh Kudus dan juga karya-karya Roh Kudus dalam bidang anugerah umum, yang kedua-duanya memiliki implikasi dan juga prinsip-prinsip yang penting bagi kita untuk pengembangan integrasi antara ilmu dan pembelajaran. Nah, saya berharap melalui pemahaman kita tentang Roh Kudus ini, kita akan semakin dimampukan untuk menghargai karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus selalu menolong mahasiswa-mahasiswi kita untuk dapat belajar dengan lebih baik. Salah satunya adalah kita perlu mendoakan mereka supaya mereka mendapat pengalaman dari Roh Kudus untuk dapat memampukan mereka dicerahkan dan dapat memampukan mereka belajar dengan lebih baik. Dan kita juga perlu untuk senantiasa berdoa kepada Roh Kudus untuk memampukan kita sendiri menemukan pengetahuan-pengetahuan baru atau ranah-ranah yang baru di dalam ilmu pengetahuan.
Jadi kita betul-betul perlu bergantung kepada karya Roh Kudus, bukan hanya di dalam penelitian, tetapi juga di dalam hal pembelajaran. Kita perlu berdoa kepada Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran mahasiswa kita untuk dapat menerima kebenaran yang kita ajarkan melalui pelajaran, melalui mata kuliah kita. Kita perlu mendoakan supaya Roh Kudus mencerahkan pemikiran kita untuk membuka pemikiran kita terhadap ranah-ranah penelitian baru. Pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana kita berdoa untuk hal itu? Apakah kita pernah mendoakan mahasiswa kita? Apakah kita pernah berdoa pada waktu kita melakukan penelitian atau pada waktu kita melakukan melakukan community service? Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita melalui pembelajaran tentang Roh Kudus pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan pencerahan kepada kami untuk memahami tentang kebenaran firman. Tolong kami supaya kami dapat menghargai karya Roh yang Kudus dan bekerja dengan Roh yang Kudus di dalam berbagai aspek kehidupan kami, khususnya aspek di dalam pembelajaran kami di perguruan tinggi ini, dan juga aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan dunia akademik. Sehingga kami tidak mengabaikan karunia yang sudah Kau berikan kepada kami dan kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami melalui Roh yang Kudus. Tolong kami juga untuk memiliki kerinduan untuk senantiasa mendoakan mahasiswa kami dan mendoakan diri kami sendiri, supaya Engkau mencerahkan pemikiran kami akan pengetahuan dan juga akan pembelajaran. Terima kasih Bapak untuk waktu ini dan terima kasih untuk firman-Mu. Inilah doa kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.